Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permana Krida Satriawan, nomor presensi 29. Di sini saya akan menunjukkan peta konsep mutasi yang telah saya buat dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Jadi, mutasi di sini singkatnya adalah terjadinya perubahan materi genetik. Ya, perubahan materi genetik ini itu terjadinya disebut pada mutan. Ya, jadi mutan itu adalah individu yang mengalami metagenesis. Sedangkan metagenesis adalah peristiwa atau proses terjadinya mutasi. Oke, jadi mutasi ini penyebabnya itu bermacam-macam dan penyebabnya itu disebut mutagen. Kemudian jenis-jenis dari mutasi, di sini saya membaginya menjadi dua, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Ke mutasi gennya dulu. Jadi mutasi gen ini saya bagi jadi dua. Ada yang terjadi pada perubahan pasangan basanya dan juga ada yang terjadi jadi ada yang berubah jumlah nukleotidanya. Yang perubahan pasangan basa itu yang pertama ada transisi. Jadi transisi itu basa paramidin itu berubah menjadi basa pirimidin atau istilahnya berubah menjadi jenis pasangan basa yang sama. Ya, contohnya timin menjadi sitosin atau adenin menjadi guanin. Kemudian untuk yang translasi, untuk yang translasi itu berubah menjadi pasangan basa yang berbeda. Misalnya timin jadi adenin atau sitosin jadi guanin. Contoh penyakit yang disebabkan oleh translasi ini adalah penyakit siklemia. Jadi penyakit ini menyebabkan anemia karena struktur dari sel darah merah itu berubah bentuk menjadi seperti bulan sabit, seperti itu. Kemudian yang perubahan jumlah nukleotidanya. Oke. Yang pertama di sini ada delesi. Delesi itu artinya ada pasangan basa yang hilang. Contohnya di sini saya ada satu set gen gitu, AAC, GAC, AUU, AGC. Kemudian terjadi delesi pada basa A di kodon yang ketiga. Ya, jadi mutasinya menjadi AAC, GAC, UAA dan seterusnya. Kemudian insersi atau terjadinya penyisipan basa. Di sini contohnya sama AAA, GAC, AUU, AGC. Kemudian terjadi insersi pada kodon yang ketiga di depannya A. Terjadi insersi basa U. Ya, menjadi atau mutasinya menjadi AAA, GAC. Kemudian ada tambahan U menjadi UAU. Kemudian UAG dan seterusnya. Untuk jenis yang selanjutnya itu mutasi kromosom. Jadi mutasi kromosom ini jenisnya dibagi menjadi dua. Ada yang karena perubahan set kromosom dan ada juga yang karena strukturnya yang berubah. Untuk yang perubahan set kromosomnya itu ada dua, yaitu euploidi dan aneuploidi. Untuk yang euploidi itu adalah perubahan pada seluruh set kromosom.
contoh dari euploidi ini bisa terjadi pada monoploid, diploid, triploid. Ya, contohnya itu ketika peristiwa meiosis itu terjadi mutasi euploidi ini. Kemudian yang kedua adalah aneuploidi atau aneosomi. Jadi aneuploidi ini adalah perubahan jumlah kromosom pada satu set kromosom. Ya, jadi contohnya itu ada karena gagal berpisah dan anafase lag. Kemudian untuk pembagian jenis mutasi kromosom yang kedua itu karena perubahan strukturnya. Yang pertama itu ada delesi. Jadi delesi itu hilangnya segmen kromosom karena kromosom itu patah. Dan delesi ini jenisnya ada dua, yaitu yang pertama delesi terminal dan delesi interkalar. Delesi terminal itu kromosom patah di ujung kromosom tersebut, di ujung set kromosom. Kemudian untuk yang delesi interkalar itu patahnya di dua tempat sehingga ada kromosom yang hilang. Kemudian jenis yang kedua duplikasi. Ya, duplikasi ini ada segmen kromosom yang diulangi yang sama persis seperti bagian di sebelahnya atau selanjutnya. Kemudian untuk translokasi itu pemindahan bagian kromosom ke set kromosom yang lain. Jadi ada kromosom yang berpindah ke lokus yang lain. Kemudian inversi yaitu ketika kromosom terjadi patahan atau kerusakan, kromosom umumnya atau normalnya akan bergabung sendiri ke kromosom tempat asalnya. Tapi di inversi ini terjadi kesalahan, dia bergabung ke arah yang berlawanan. Oke. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, penyebab dari mutasi itu banyak ya. Jadi saya bagi tiga ini, ada kimia, fisika, dan biologi. Penyebab kimia salah satunya pada manusia atau pada makhluk hidup itu nutrisi. Nutrisi ini ketika sel dimasuki oleh zat yang dianggap nutrisi, ada kemungkinan dia akan berubah. Kemudian adalah paparan zat kimia. Sebagai contoh adalah zat adisi makanan yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan penyakit yang juga disebabkan karena mutasi. Kemudian yang kedua adalah fisika, penyebab fisika. Salah satunya radiasi dan kejadian fisik. Radiasi di sini tuh jadi tuh mutasi ini tuh tidak hanya sebatas karena terjadinya radiasi yang menjadi sumber energi yang sangat besar seperti yang di film-film, seperti di film Hulk, tapi juga bisa juga karena kejadian fisik seperti suhu misalnya. Ketika seseorang terkena suhu yang sangat panas, kulitnya bisa jadi akan mengalami mutasi. Atau ketika kulit seseorang terkena knalpot yang memang suhunya kita tahu sangat panas, itu pasti akan meninggalkan jejak yang kemungkinan juga disebabkan karena adanya mutasi. Selanjutnya adalah biologi. Jadi mutasi itu bukanlah hal yang
aneh. Pada setiap saat itu sebenarnya mutasi itu ada. Yang mau saya jelaskan di sini adalah mutasi karena aktivitas sel. Jadi terkadang sel membutuhkan adanya perubahan atau sel sendiri itu yang menyebabkan perubahan sehingga di situ terjadi mutasi. Oke, selanjutnya pemanfaatan dari mutasi itu yang alami ya. Yang alami itu karena adanya mutasi itu sendiri terjadi keanekaragaman yang melimpah untuk organisme-organisme sehingga bisa menjadi nilai tersendiri. Kemudian juga mutasi itu menjelaskan proses evolusi yang dijelaskan oleh para ilmuwan. Kemudian untuk rekayasa yang memanfaatkan mutasi itu untuk mengadakan gen bibit unggul. Jadi misalnya terdapat tanaman yang dihendaki memiliki gen yang masih belum ada atau belum ditemukan ya. Jadi para ilmuwan akan memanfaatkan gen dari kemungkinan dari tanaman lain atau mereka memodifikasi sendiri sehingga tanaman tersebut memiliki sifat yang diinginkan. Selanjutnya adalah obat dan penanganan kanker. Jadi pada penanganan kanker sendiri itu yang saya tahu ada 2 ya. Ada melalui kimia atau obat disebut kemoterapi dan radioterapi. Ya, radioterapi itu memanfaatkan pancaran sinar radioaktif yang memang diatur untuk menghambat atau merusak sel tumor itu sendiri. Kemudian ada juga beberapa kelainan dari yang disebabkan oleh mutasi gen atau mutasi kromosom. Yang pertama itu sindrom Turner maksud saya. Jadi sindrom ini tuh terjadi pada perempuan yang disebabkan karena perempuan itu tuh kekurangan satu kromosom X. Jadi fenotip atau sifat kromosom yang seharusnya ditampilkan tidak bisa ditampilkan sepenuhnya atau seharusnya. Kemudian sindrom Jacob ini terjadinya pada laki-laki, itu karena terjadinya kelebihan satu kromosom Y. Kemudian sindrom Klinefelter itu juga terjadi pada laki-laki. Dia mengalami kelebihan satu kromosom X. Selanjutnya ada sindrom Edward. Sindrom Edward ini disebabkan karena terjadinya kelainan pada kromosom nomor 18. Jadi pada penderita sindrom Edward, jari yang dimiliki itu mengalami tumpang tindih dengan telapak tangannya. Seperti itu. Kemudian sindrom Down itu terjadinya mutasi, terutama mutasi kromosom jenis aneuploidi, terutama maksud saya, jadi pada penderita sindrom Down ini itu memiliki sel yang istilahnya gantat 3, bukan sel, kromosom yang gantat 3 pada autosom nomor 21. Pada penderita sindrom Down ini mengalami
mengalami keterbelakangan mental dan juga beberapa ciri fisik yang khusus pada penderita sindrom Down ini. Oke. Yang terakhir itu adalah anemia sel sapit seperti yang sudah saya sebutkan atau sudah saya jelaskan saya. Jadi ini disebabkan karena adanya translasi pada gen di sel darah merah. Oke. Jadi sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.